Sempat diremehkan dan dianggap bakal menjadi samsak tim-tim di grup C babak round 3, namun siapa sangka kalau Indonesia justru mampu bersaing dan berhasil memberikan kejutan-kejutan tak terduga, seperti menahan imbang Arab Saudi dan Australia di match perdana, serta mengalahkan Bahrain dan Arab Saudi di GBK, sesuatu hal yang tentu saja membuat timnas makin mendapatkan banyak sorotan media-media di Eropa. Dan dengan segala perubahan yang terjadi pada skuad Garuda saat ini, mulai dari mendatangkan pelatih jajaran dari Belanda, menambah sejumlah pemain keturunan baru, membuat timnas makin mendapatkan banyak sorotan. Selain itu, tim-tim di Asia juga turut waspada dengan kekuatan baru timnas Indonesia, karena dengan banyaknya pemain-pemain keturunan dari Eropa, membuktikan kalau mental mereka nggak selemah yang dibayangkan. Di luar dari segala kontroversi yang ada, terutama ya tahu sendirilah soal pergantian pelatih, apresiasi tetap benar-benar layak disematkan ke PSSI yang sekarang. Tentu tanpa mengucilkan kepengurusan sebelumnya. Akan tetapi harus diakui kalau di era Erick Thohir, kita bisa benar-benar merasakan gimana kemajuan pesat yang dialami timnas Indonesia. Dan bisa jadi, sekarang kita nggak akan merasa minder lagi untuk bertarung melawan tim-tim besar di Asia. Ya nggak tahu hasilnya bakal gimana, yang penting kita udah nggak jiper duluan sebelum main. Memang harus diakui kalau dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia emang mantap pol, terutama dengan masuknya gerbong pemain diaspora terbaik. Pada akhirnya menjadikan timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata, terutama oleh tim-tim elit Asia lainnya. Terlebih, masuknya jajaran pelatih baru yang diisi nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzet, dan Gerald van den Berg. Belum lagi Jordi Cruijff serta Simon Tahamata yang baru-baru ini diumumkan oleh PSSI, membuat nuansa Eropa dari tim ini makin terasa adanya. Dan hal itu juga bisa kita rasakan langsung dalam sesi latihan perdana timnas jelang matchday bulan Juni mendatang, di mana skuad Indonesia vibes-nya sudah seperti skuad Piala Dunia. Ya, melihat kenyataan yang ada, wajar sih jika media ternama seperti ESPN pun tak ragu menyebut Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN saat ini. Bahkan di saat tim-tim rival ASEAN macam Thailand, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran, Indonesia dengan full senyum melesat sendirian. Dan yang dianggap paling berkesan, tentu saja keberhasilan skuad Garuda jadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta lolos langsung ke Piala Asia 2027. Gak cuma itu, Indonesia kini benar-benar punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Iya, media asal Amerika tersebut menilai apa yang dicapai Indonesia sekarang ini secara konstan memperlihatkan level mereka yang udah harusnya menatap ke Asia bukan lagi ASEAN. Sebab dengan komposisi yang diisi banyak pemain Eropa plus jajaran pelatih yang juga punya nama besar, membuat tim senior Indonesia sejatinya layak untuk jadi tim yang diperhitungkan di level elit Asia. Terlebih jika melihat nilai pasar yang ada, 7 dari 10 nama pemain termahal ASEAN terdapat di Indonesia, di mana Mads Hilgers sejauh ini masih menduduki posisi teratas. Bahkan nih, satu nilai Mads Hilgers lebih mahal dari satu skuad timnas Vietnam. Dan di Asia, timnas Indonesia masuk 10 besar jajaran tim termahal yang benar-benar membuktikan kalau gap Indonesia dengan tim-tim ASEAN lainnya emang sejauh itu sekarang. Selain itu, dengan masuknya beberapa pemain baru seperti Joy Pelupessy, Dean James, Oli Romani, dan juga Emil Audero, tak heran kalau kini timnas semakin diperhitungkan. ESPN sebut Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Ya, melihat segala perubahan yang ada dalam skuad Garuda Merah Putih, berbagai sorotan pun langsung mengarah pada skuad tim Garuda, tak terkecuali dari media-media asing di Asia. Dari Irak misalnya,
Ada akun Irakis_IR yang memposting ulang kedalaman skuad tim Indonesia dengan caption yang menarik. Mereka menyebut jika dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dan patut diperhitungkan di benua Asia. Bahkan menilai jika peluang lolos ke Piala Dunia Indonesia adalah 80%. Timnas Indonesia mengumumkan roster tim yang terdiri lebih dari 17 pemain profesional. Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan dan menjadi kekuatan kuat yang patut diperhitungkan di benua Asia. Tim ini dibedakan oleh semangat juang yang tinggi, organisasi taktis yang ketat, dan pemain-pemain berbakat dengan keterampilan individu yang tinggi dan kemampuan fisik yang sangat baik. Dengan persentase besar lebih dari 80%, tim Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, ESPN juga melaporkan kalau Timnas Indonesia memang menjadi salah satu tim paling mengejutkan selama babak round 3 berlangsung. Dan dengan masuknya sejumlah pemain serta jajaran pelatih baru, membuat peluang Indonesia yang sebelumnya 60% menjadi 88% untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, di sisi lain dukungan penuh juga diberikan oleh Presiden FIFA, di mana seperti kita tahu, kalau jumlah peserta yang akan ikut di Piala Dunia 2026 adalah 48 peserta. Dan khusus untuk wilayah Asia, akan mendapatkan jatah kuota 8,5 yang lolos ke Piala Dunia, dengan rincian 8 lolos langsung, sedangkan yang setengah itu melalui playoff. Tentu saja, bagi Indonesia, ini adalah peluang yang gak bisa dilewatkan. Itulah kenapa PSSI melakukan segala cara biar Timnas Indonesia bisa mengambil momentum besar yang ada di depan mata. Dan setelah kalah dari Australia, Indonesia akan mengincar target di awal, yakni amankan peringkat 3 atau 4, lalu berjuang di babak selanjutnya. Kluivert kirim pesawat ke Cina. Timnas Indonesia akan melawan Cina dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK pada 5 Juni 2025. 5 hari setelahnya, anak asuh Patrick Kluivert itu akan bertanding di markas Jepang. Patrick Kluivert saat ini tengah fokus pada pemusatan latihan alias TC Timnas Indonesia di Bali. TC Timnas Indonesia pada hari pertama berlangsung kemarin, Senin 26 Mei 2025. Usai gelar TC hari pertama, Patrick Kluivert kepada awak media menyatakan cukup optimis JITS bisa meraih poin maksimal di 2 laga tersebut. Patrick Kluivert cukup percaya diri dari 2 laga melawan Cina dan Jepang, Timnas Indonesia bisa meraih 3 poin. Pertanyaan yang menarik, pastinya 3, pastinya. Tapi kami berusaha untuk mendapatkan 6 poin, ungkap Patrick Kluivert. Ditegaskan oleh Patrick Kluivert, 2 negara Cina dan Jepang memang bukan tim yang mudah dikalahkan. Patrick Kluivert mengatakan bahwa Timnas Indonesia menghormati 2 negara itu. Sebaliknya, Cina dan Jepang pun wajib menghormati tim Merah Putih. Semuanya tahu, 2 negara yang kita hadapi bukan negara yang mudah. Kami harus menghargai mereka, tapi mereka juga harus menghargai kami juga, jelas ex-Barcelona tersebut. Soal Cina yang jadi lawan pertama, Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia dan staf pelatih memiliki rencana untuk bisa kalahkan tim besutan Branko Ivanovic tersebut. Patrick Kluivert pun sempat angkat bicara soal rencana pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang akan menurunkan pemain lapis kedua. Kluivert mengaku tak paham dengan rencana Moriyasu tersebut, namun ditegaskan oleh Kluivert, Timnas Indonesia datang dengan kekuatan penuh. Itu kemungkinan. Saya tidak tahu apa yang direncanakan pelatih Jepang, tapi kami akan datang dengan kekuatan terbaik di setiap pertandingan, kata Patrick Kluivert.
Dan terlepas dari apapun, dengan 9 poin yang berhasil dikumpulkan timnas sejauh ini, sekali lagi membuktikan kalau kita punya mentalitas petarung yang hebat di atas lapangan. Meskipun rank kita terlemah, tapi kita punya pemain-pemain hebat yang tak kalah bersaing di babak round ketiga.